Bersama saya Badia, and you are watching Poda, Podcast Pemuda Gereja. Ingin menyapa Sobat Poda yang sedang menonton podcast ini. Hai, apa kabar? Semoga kalian semua sehat-sehat saja ya. Dan pada hari ini tentunya saya tidak sendirian karena telah hadir 3 narasumber yang akan menghangatkan perbincangan kita pada hari ini. Yang pertama ada pendeta kita, yaitu pendeta resort kita, yaitu Amang Pendeta Nasir Abednego Silalahi. Apa kabar Amang? Sehat. Apa saja kesibukannya Amang pada sekarang ini? Ya, kesibukan saya biasa, pelayanan di tengah-tengah gereja KBP Jatinegara. Sebagai pendeta resort juga untuk buat keluarga juga. Oke, dan yang kedua ada narasumber kita, tentu saja tidak asing lagi, dia adalah mantan Ketua Naposo HKBP Jatinegara, yaitu Erika Simbanyuntak. Apa kabar Erika? Baik Bang. Gimana nih? Sekarang lagi ngapain aja nih kesibukannya? Sekarang pastinya kerja, terus ngurusin catering, sama ya sibuk-sibuk sendiri aja sih. Oh gitu, sibuk-sibuk sendiri. Sama kayaknya agak sedikit jadi MUA gitu ya. MUA. Jadi makeup artist gitu. Oh enggak ya? Oh, lagi belajar ya. Oke. Dan yang ketiga ada teman kita yaitu Evelyn Borumanurung. Gimana kabar Evelyn? Halo Bang, baik. Kesibukannya lagi apa aja nih sekarang nih? Kalau sekarang sih ini ya, pelayanan di kampus, di gereja juga, terus magang sama kuliah juga. Oh gitu, wah cukup banyak ya kegiatannya ya. Iya Bang. Tapi bisa dibagi-bagi tuh kegiatannya ya? Oh bisa dong, harus bisa. Bagus. Nah, Sobat Poda, pada hari ini tuh tema yang kita bahas itu mengenai keresahan anak muda. Nampaknya memang anak muda ini identik dengan resah, gelisah, galau kayak gitu ya. Nah, dari hasil penelusuran oleh tim kreatif Poda, ditemukan beberapa fakta yang sering terjadi terhadap anak muda akhir-akhir ini. Seperti, sebentar ya. Nah, kita bisa lihat di slide-nya. Terdapat fakta keresahan yang terjadi pada pemuda. Ada tidak mendapatkan pekerjaan impian sesuai dengan impiannya, kemudian galau karena merasa salah memilih jurusan kuliah. Ada juga yang khawatir tidak mendapatkan pasangan hidup. Kemudian frustasi gagal lolos dalam tes CPNS, tuntutan yang berlebihan dari orang tua, minder karena menjadi minoritas di lingkungan kerja, merasa tidak pandai bergaul dalam lingkungan sosial, cemas akan masalah keuangan, dan resah karena sahabat atau teman kita lebih sukses dari kita sendiri gitu loh. Dan ternyata hal-hal tersebut itu terjadi pada usia-usia keemasan, yaitu pada usia muda. Nah, hal-hal seperti ini sebenarnya kita sering dengar sebetulnya. Kalau kata anak-anak sekarang itu dikenal sebagai quarter life crisis gitu loh. Nah, apa sih quarter life crisis itu? Jadi quarter life crisis itu adalah kalau dalam bahasa Indonesia itu krisis seperempat abad, yaitu periode saat orang berusia 18 sampai 30 tahun yang mengalami kecemasan dan kekhawatiran akan hidupnya yang biasanya mencakup masalah-masalah seperti pertemanan, percintaan, karir, pekerjaan, dan juga kehidupan sosial. Nah, kalau kita lihat di gambar yang ini, ya inilah kira-kira permasalahan daripada anak muda sekarang, ya yang kita kenal dengan quarter life crisis itu. Oke, sekarang mungkin kita bertanya kali ke Erjun atau Evelyn gitu. Kalian pernah nggak sih merasakan quarter life crisis ini gitu? Keresahan-keresahan yang mungkin kalian pernah alami gitu di masa-masa muda kalian? Mungkin dari Erjun dulu. Ayo lo, langsung ditembak. Iya dong. Kalau quarter life crisis itu udah sih menurut aku ya, karena kan tiap orang tuh kan beda-beda ya, masalah personalnya tuh apa aja gitu beda-beda. Nah kalau aku udah, kalau nggak salah sih sekitar ini kan tahun 2021, 2018 kalau nggak salah deh. Jadi itu pada umur berapa ya? Umur sekarang berapa sih umurku? Sampai lupa loh umur sendiri. 27 berarti 24. 24, oke. 24-an itu, jadi masa itu tuh lebih kayak itu parah sih, down banget gitu, kecemasan akan yang pasti tuh kayak akan pasangan hidup, terus temen yang kayak apa ya, kayak yang tadinya
baik, ternyata enggak gitu ya. Kita kayak terbuka untuk hal-hal kayak gitu. Tapi aku bersyukur sih dengan menghadapi hal itu malah jadi lebih bertumbuh gitu. Kalau nggak ngadepin quarter life crisis itu sih menurut aku mungkin nggak akan bisa belajar untuk lebih dewasa sih gitu. Oke, bisa diceritain nggak sih satu cerita mungkin yang spesifik yang pernah Erjun alamin, kemudian gimana cara menghadapinya? Oh, aduh, jadi malu. Malu banget sih sebenarnya cerita ini kalau aku mau sharing sih, tapi ya ini sharing-sharing bentuknya ya, supaya adalah saling menguatkan lah. Bentuknya adalah untuk menceritakan ya, maksudnya untuk berbagi supaya teman-teman di luaran sana bisa belajar juga ya, karena makin kesini aku lihat tuh udah semakin dibukain tuh di sosial media hal-hal seperti ini gitu. Jadi aku kayak ya bagus banget nih sekarang udah dibukain. Kalau zaman aku waktu itu 3 tahun yang lalu tuh belum terlalu terbuka untuk hal ini. Gak tahu siapa akunya yang baru tahu ya. Jadi aku tuh kan pacaran itu udah dari umur 19 tahun. Jadi ya aku pacaran tuh 19 tahun. Jadi kita udah 5 tahun pacaran nih gitu. Nah ternyata kan kalau orang-orang tuh bilang emang masa kritis pacaran atau bahkan berkeluarga tuh 5 tahun pertama atau mungkin di titik 5 tahun kan. Nah itu kita ngalamin berdua sama kayak gitu. Nah itu sama-sama kayak sebenarnya masih sama-sama saling mencintai, tapi kayak egonya tuh tinggi banget berdua tuh sama-sama tinggi ego gitu. Jadi semasa itu kita malah mencintai tapi saling menyakiti gitu. Jadi itu buat aku down banget, sampai itu nggak mempengaruhi sama mental aku pastinya. Terus nyokap juga sempat kayak nanyain kan, kalau emang gak serius ngapain sih dia pacarin kamu kayak gitu-gitu kan. Jadi kayak ada tekanan lagi dari orang tua kayak gitu-gitu. Jadi tapi itu prosesnya untuk bisa akhirnya satu lagi juga nggak sebentar gitu. Tadinya dalam waktu berapa bulan kita kayak cuman hawa nafsu aja karena sayang, ya udah pengen balikan lagi gitu. Tapi ternyata balikan nggak menyelesaikan masalah loh gitu. Balikan tuh nggak nyelesain masalah tapi malah nambah masalah gitu. Terus koreksi lagi berdua, ya udah koreksi lagi, masih sama lagi hal-hal yang udah kita lakuin di masa saling nyakitin tuh kayak terpakai lagi di masa-masa selanjutnya gitu. Maksudnya kayak tabur tuai gitu sih. Jadi apa yang kita tabur waktu sebelumnya itu kita tuai juga nanti di saat berapa tahun kemudian gitu. Nah ternyata efeknya tuh berkepanjangan, nggak cuman sebentar gitu, nggak cuman kejadian saat itu doang. Nah terus ya udah kita kayaknya kita kira sama-sama bisa dewasa nih berdua untuk bisa sama-sama saling terima yang namanya kekurangan. Kan kalau ternyata kan aku kebuka nih pikirannya, oh ternyata mencintai itu nggak cuman ya cinta terus gue harus sama lo harus sama gue gitu. Berarti kita harus sama-sama untuk menerima apa adanya dan komunikasi sih yang paling penting gitu. Dari situ aku belajar gitu. Situ waktu kita kondisi kayak gitu tuh aku kayak gila, gue nggak bisa nikah nih kalau gini nih, berarti nih abis ini gue sama siapa lagi nih. Jadi overthinking gitu ya. Kan? Aduh gue abis ini sama siapa lagi ya ampun. Terus langsung gatel cari-cari kemana-mana, cari-cari kemana-mana gitu kan. Sama gitu, pasangan aku juga kayak gitu, langsung kemana-mana gitu. Jadi itu udah overthinking banget sih. Pekerjaan juga jadi mempengaruhi, aku juga jadi nggak bisa. Jadi ngaruh ke bidang-bidang lain ya, pekerjaan, jadi keluarga bisa, juga gitu ya. Maksimal di dalam pekerjaan. Jadi apalagi cewek ya gitu kan, galaunya kan kebangetan gitu ya. Pasti kayak nangis di motor lah. Terus entah lagi di rumah gitu kan, kepikiran kayak gitu. Jadi kayak aku juga sampai aku juga kan mikirnya ya udah kalau emang Tuhan jodohin kan pasti balikin lagi gitu. Dan itu aku nggak main-main doainnya gitu. Aku sampai puasa, sampai persiapinnya sampai kayak gitu untuk ini balikan lagi nih, jangan sampai nih malah kayak gini lagi nih gitu. Harus benar-benar yang benar gitu. Jadi ya udah dari situ aku belajar untuk komitmen juga gimana harusnya kayak gitu sih. Self love juga aku sadar sih di situ. Awalnya tuh benar-benar nggak bisa. Aku benar-benar sadar sih kayak oh iya gue selama ini aku cukup keras sama pasangan, ternyata aku punya masa lalu yang keras dari kecil gitu sampai besar. Ternyata itu efek banget
di kehidupan personal aku ke pasangan gitu. Jadi kayak sadar apa sih yang bikin kamu tuh kayak gini, kayak gitu sih. Self love, tapi sempat self love-nya juga kelewatan. Akhirnya itu juga bikin gak bagus juga sih. Self love itu kan kesini-sini banyak orang yang nyuruh self love ya. Iya. Sampai padahal Alkitab kan ngajarin kasih juga harus kepada musuh gitu kan. Nah, sekarang kan self love dibukain lagi. Kalau orang udah nggak bisa kita hargain atau kita tinggalin kayak gitu kan kalau di duniawi. Padahal di Alkitab kan nggak kayak gitu. Nah, aku tuh pernah sampai kayak gitu sampai ngikutin banget tuh self love kayak gitu. Terus ada orang yang ngingetin ya udah self love boleh, tapi lo harus ingat bahwa lo Kristen, lo punya kasih yang Tuhan kasih itu bukan cuman untuk orang yang lo sayangi, tapi emang untuk musuh-musuh lo juga kayak gitu. Jadi waktu banyak sendiri banget. boleh, tapi jangan berlebihan gitu ya. Banyak banget sih tapi ya triggernya adalah mengenai pasangan gitu. Jadi waktu itu sebenarnya masih sama-sama sayang, cuma karena egonya masing-masing sehingga membuat hubungan itu jadi tidak baik. Iya, Nah, jadi kemudian berhasil untuk bisa keluar dari permasalahan tersebut kayak gimana gitu? Apakah tadi kan sebenarnya udah cerita, cuma lebih detail lagi aja gitu. Apakah dengan didoakan kah atau? Iya, yang pasti didoain pasti. Ya itu aku bilang aku sampai puasa. Terus sampai yang jelas sih komunikasiin sih. Karena selama ini ya cuman sampein, maksudnya kayak kita cuman main gestur aja atau mungkin kode-kode gitu, nggak to the point tuh sebenarnya tuh kayak gini loh, kayak gini aku terus kayak gini, kayak kamu tuh kayak gini, kayak gitu. Jadi komunikasi antar berdua itu penting komunikasi ya. Penting banget, dan yang pastinya ya diajak berdoa bareng juga, jangan kitanya yang berjuang sendiri tapi pasangannya juga nggak mau doa bareng. Kalau gitu lagi sih. dalam keadaan terluka seperti itu, baiknya gimana sih kalau menurut Arjun? Apakah dua-duanya masing-masing perlu retreat dulu gitu, sambil merenungkan atau seperti apa gitu? Kan kondisinya terluka tuh, jadi harus introspeksi dulu kedua belah pihak atau seperti apa? Iya, bener banget sih Bang, kayak emang perlu banget sih introspeksi diri dulu sih. Ya itu makanya aku bilang, karena kita cuman egonya pengen balikan doang, balikan tapi belum introspeksi kan. Akhirnya begitu lagi kayak gitu. Terus ya udah, makanya aku bilang yang tabur tua itu yang sebelumnya kita pernah lakuin, ternyata itu akan berefek di ketika kita balikan itu. Akhirnya itu yang bikin kita buyar lagi kayak gitu sih. Jadi introspeksi dulu, siap dulu benar atau enggak ini maunya kayak gimana sebenarnya, tuh harus disiapin dulu dan emang nenangin diri masing-masing dulu sih sebenarnya. Iya. Setuju sih. Ibaratnya kayak misalkan kita kena pisau nih, ya kan? Ketika kita kena pisau, tapi kita nggak cabut langsung, dimainin kiri kanan atas bawah, otomatis kan lukanya makin gede kan. Ketika lukanya makin besar, penyembuhannya juga makin lama. Jadi ya sebaiknya kalau kita dalam keadaan terluka, sebaiknya kita identifikasi dulu lukanya di mana, gitu kan. Kemudian jangan terlalu lama di dalam luka itu, kayak gitu maksudnya kan. Oke. Benar. Kalau Evelyn sendiri pernah nggak sih merasakan quarter life crisis itu? Seperti apa ceritanya gitu? Coba ceritain aja. Kalau keresahan pasti pernah lah, masa enggak sih. Kalau keresahan kayaknya zaman waktu SMA deh. Gimana tuh pas SMA? Dari kelas 1 sampai kelas 3. Jadi kalau kelas 1-nya itu ya biasalah cinta-cintaan gak jelas. Oh, ini berarti cinta-cintaan lagi nih ya. Oke. Nggak apa-apa, ceritain aja. Cinta-cintaan gak jelas waktu zaman SMA kelas 1 kalau nggak salah ya. Jadi kayak dia tuh sama aku, kayak dia ternyata kayak aku tuh sama punya teman gitu kan. Nah terus jadi aku tuh nggak tahu kalau misalnya temanku ini pacaran sama mantannya pacar aku gitu. Terus aku juga awalnya pas ketemu sama dia kan kayak temen aja gitu kan, biasa gitu kan. Terus lama-lama dianya suka sama aku. Terus pas itu aku nggak tahu nih, ternyata di belakangnya mereka tuh main belakang gitu, misalnya istilahnya selingkuh lah artinya. Oh gitu, oke. Ya. Terus udah tahu kejadian itu, akhirnya aku tanya, lah kenapa ngakuin selingkuh kan? Terus dia bilang, gue lebih sayang sama dia. Oh gitu. Terus di situ langsung ya udahlah, lepasin gitu. Padahal posisinya Evelyn udah suka nih sama dia gitu ya. Wah udah banget malah. Banget ya. Iya. Namanya juga kan anak-anak SMA kayak gimana sih kan Bang, kayak ya masih cinta-cintaan gak jelas. Iya. Terus kelas 2 itu kayak udah fokus aja gitu kan, belajar gitu kan. Terus di masa les itu ketemulah
cowok, ya pokoknya sama-sama levelnya lah dalam les bahasa Inggris gitu kan. Oh, ini orangnya udah berbeda lagi? Ya udah beda dong. Oke, ya lanjut. Kan masih cinta-cintaan Iya, zaman iya. SMA. Oke, iya. Terus ya udah kan, terus kenal sama dia, pacaran sama dia. Tapi anehnya gitu kalau sama dia kayak berasa bukan orang pacaran, kayak berasa musuh gitu, musuh dalam kompetisi gitu. Oh gitu. Kayak istilahnya Oke, iya. lu nggak pinter, lu bukan pacar gue gitu. Kayak lu nggak bisa sekolah dengan baik gitu, terus lo jadi cewek yang nggak pinter, lu bukan pacar gue, kayak gitu. Jadi kayak istilahnya kayak berasa lagi Di-challenge lomba, terus gitu ya? iya kayak lagi kompetisi ilmiah kayak gitu kan. Terus sempat aku sama dia tuh nggak kontekan 1 tahun lebih, kayak bener-bener kayak berasa musuh kan. Jadi kayak apa sih nih orang, kayak nggak jelas banget gitu kan. Terus akhirnya pas dia nggak ada kabaran sama akunya kan, dia datang tiba-tiba kayak maaf ya Lin, gue mau minta putus gitu. Why gitu kan. Oh, tapi udah sempat jadian sebenarnya ini? Udah, tapi Oke. PDKT jadian juga kayak musuh gitu, kayak berkompetisi menang-menangan gitu loh. Menang-menangan dalam pelajaran gitu. Iya. Positif dong sebenarnya. Tapi ini juga sih, dia anaknya cuek. Terus kalau udah kayak misalnya lagi ketemu gitu kan, bahasa itu bukan kalau anak-anak zaman sekarang kan kalau manggilnya kan papi mami gitu ya. Ih, sedap, papi mami. Wih, ada dong. Ayah bunda. Nah. Iya, kan suka dengar tuh ya, kayak teman-teman tuh manggilnya papi mami, kayak aneh banget gitu kan. Kalau aku sama dia tuh kayak lo gue, terus kita bahas bukan kalau orang pacaran kan bahas ya, ih kayaknya seru ya gini. Kalau aku sama dia tuh enggak, kayak bahasa tuh tentang ilmiah gitu kan, kayak lomba. Emang bener posisinya aku lagi lomba juga, dianya juga sama gitu kan. Tapi kita materi ilmiahnya beda gitu. Dia kan lebih arah politik, aku kan lebih arah yang istilahnya tuh kayak IPA-IPAan gitu loh. Oke. Terus udah lama nggak ada kabaran, terus dia minta putus. Terus kutanya why gitu kan. Akhirnya dijawab, karena kamu tuh nggak secantik kayak cewek lain. Duh, yang mana sih orangnya? Asik. Ada sesuatu lah. Terus kamu nggak secantik cewek lain, terus you are not like another girl gitu kan. Kayak hah, maksudnya gimana nih? Padahal Terus Evelyn kurang cantik apa coba gila. wah, thank you loh bang. Iya. Lanjut. Terus kayak oh my god, oh gitu ya. Terus dia bilang lagi, kamu tuh gendut tau gak sih Lin, terus kamu tuh gak secantik cewek lain gitu, lu perbaikin dong fisik lu gitu. Terus kalau gue lihat-lihat kalau lu lagi lomba kayaknya lu kurang debat deh. Terus emang dia anaknya demen debat banget bang kalau dalam lomba, kayak istilahnya kayak pertanyaan dari si ini dia langsung kayak cepet gitu kan. Kalau aku kan kayak nunggu ada saatnya, kalau aku bisa jawab aku jawab gitu kan. Kalau dia tuh kayak gitu, terus aku langsung hah, oh gitu ya. Terus langsung aku bilang oh ya udah kalau misalnya itu keputusan kamu ya udah. Di situ langsung dia blok aku duluan, ya udah bye gitu. Oke, terus dampaknya apa gitu setelah putus? Apakah jadi galau, resah gitu apa gimana? Wah enggak lah, enggak. ngapain. Waduh. Lah jadi gimana keresahannya nih? Gitu. Ya kalau keresahannya sih waktu pas zaman pacaran sama dia sih, yang nggak ada kabaran 1 tahun lebih, kayak bukan gimana ya? Kayak bukan pacaran gitu ya? Iya, kayak istilahnya walaupun nggak ketemu gitu kan, istilahnya tuh chatan gitu, bahas apa kayak pelajaran kayak atau makanan kayak gitu kan. Ini nggak ada, kayak istilahnya kayak ngomong sama angin gitu. Kayak mungkin gini, mungkin dia tuh sebenarnya cuma butuh teman untuk berkompetisi supaya dia tuh ada semacam kayak pemicunya gitu. iya, terus Supaya sempat di challenge terus Bang. gitu kan. Sempat juga sih bang, waktu pas yang dia nggak ngabarin itu, di pertengahan aku nanya, kok lu nggak ada kabaran sih waktu pas dia mau sesi putus itulah. Terus dia bilang, iya soalnya gue sibuk, terus gue juga nggak mau chatan sama lo karena ngomong sama lo tuh kayak ngomong sama angin gitu. Oh gitu ya. Terus dan nanti oh berarti udahlah nggak usah dilanjutin lagi kalau emang dianya kayak gitu.
Oke, berarti nggak ada fase sedihnya sebenarnya ya. Abis dari putus itu nggak ada fase sedih. Iya, karena dari pertama itu udah pernah Bang. Yang pertama, terus yang kedua ini aku belajar kayak aku bilang, pokoknya selanjutnya sampai seterusnya nggak boleh nangis cuman demi cowok. Oke. Nah kalau gitu bisa nggak Evelyn bagi-bagi tips ke kita dong, cara tips buat cepat move on tuh kayak gimana sih gitu? Aduh, move on ya, aduh susah. Emang sih kalau move on itu susah ya. Kalau tipsnya ya kayak kalau aku tuh gini, kayak tulis gitu kan, kayak pokoknya lu tuh nggak boleh nangis gara-gara cowok, atau enggak bisa lah bikin kayak istilahnya bikin bentuk tabungan gitu loh. Setiap lu nangis lu harus bayar 50.000. Artinya 50.000 itu kan mahal kan. Itu kalau di zaman sekolah dulu kayaknya udah mewah banget itu kan. 50.000 kan, zaman-zaman SD kali itu ya. Itu pokoknya bikin kayak gitu berarti artinya tangisan lu tuh mewah. Iya, berarti ada harga yang harus dibayar kalau mau nangis. Iya. Gitu ya. Boleh juga nih kayaknya tipsnya nih. Terus apa ya lagi ya, setelah itu ada juga sih apa ya, keresahan di waktu masih muda gitu kan. Itu setelah dia ada lagi yang baru. Ini cinta-cintaan lagi nih. Ya sama, tapi ini lebih power lagi nih ya. Oke, ceritain aja, tapi singkat aja gitu. Ini langsung ke sesi putusnya aja ya, resahnya itu. Itu di situ aku kaget banget loh. Awal-awal dia baik, terus akhir-akhir kalau udah berantem sama dia mainnya temperamen Bang. Wah, aku baru pertama kali ngerasain ditampar sama cowok. Waduh. Serius Bang. KDRT dong kayak gitu ya. Ya. Terus masih dipertahanin gitu, maksudnya gimana? Awal-awal aku mikir kayak masih bisa berubah gitu kan. Terus teman-teman yang lain udah bilang, udah putusin aja, lu jangan jadi cewek bodoh gitu kan. Terus kemudian dalam hati kayaknya masih bisa gitu kan. Totalnya udah 2 atau 3 kali, ya udah langsung to the end aja gitu. Emang orang tua sih udah tahu gitu kan. Terus jadi Evelyn cerita juga ke orang tua kalau dia sifatnya kayak gitu. Iya. Jadi dari pas yang terakhir itu mama tuh datang ke aku kan, kayak nanyain, kamu kenapa Lin nangis? Enggak apa-apa gitu. Aku tuh orangnya gak pernah cerita ke mama karena aku ngeliat mama tuh sibuk gitu. Mama aku kan sibuk banget ya kerja. Jadi kayak saking sibuknya tuh kalau datang pulang aku nggak enak kalau mau curhat, mau cerita pun kayak apa ya, kayak aduh nggak kayaknya mama lagi capek gitu, enggak lah, simpan sendiri. Jadi aku ceritanya ke satu orang aja yang benar-benar yang sahabat aku banget gitu loh, yang udah tahu aku banget kayak gimana gitu kan. Terus ya udah kan di situ langsung kayak sahabatku nolong, kayak udah sampai di sini aja nggak boleh lagi. Ya udah di situ aku sama dia udah putus, udah selesai gitu. Oke. Berarti jadi sebenarnya kita juga butuh teman untuk bicara juga ya. Iya. Oke. Nah sekarang ngomongin menurut kalian berdua sebenarnya perlu nggak sih kalau kita dalam keadaan masalah gitu, perlu nggak sih kalau kita punya support system seperti perlu nggak sih kita punya support system gitu? Mungkin dari Erjun dulu. Support system yang kayak gimana Bang? Dari eksternal mungkin teman, tempat curhat, atau bisa juga support sistemnya ya Tuhan gitu, berdoa seperti itu. Kira-kira perlu nggak sih? Gimana ya? Bingung juga sih mau dibilang itu support system atau enggak ya. Kalau pengalaman sih ya paling ya melakukan, maksudnya kan kalau udah lagi sendiri kan biasanya kan kalau punya pasangan kan mungkin agak terbatas ya, kayak misalnya mungkin masalah waktu pasti udah kepotong, ada waktu dengan pasangan. Kalau udah sendiri kan udah nggak ada pasangan, berarti punya waktu lebih banyak untuk yang lainnya gitu. Jadi kayak bisa ngelakuin yang kita suka sih, kayak gitu sih Bang. Jadi peralihan pikiran sih. Gitu. Kalau support system bingung sih kalau dibilang support system tuh kayak gimana. Yang pasti sih yang pertama ya emang doa gitu, berdoa sampai nangis-nangis sampai kayak apa kayak gitu. Itu tuh paling nenangin sih sebenarnya kayak gitu. Paling kalau mau sharing itu lebih kayak sama bentuknya juga nenangin kalau sharing, karena kalau untuk pendapat nggak semua pendapat yang orang kita mintakan itu
baik buat kita, karena yang tahu baik buat kita kan sebenarnya diri kita sendiri kan. Kayak gitu sih Bang. Oke, berarti kalau kita lagi ada masalah, yang pertama itu kita sebenarnya larinya ke Tuhan gitu ya. Iya. Oke. Kalau Evelyn gimana? Sama sih kayak Kak Erjun, tapi apa ya Bang, cuma nyaranin aja jangan percaya sama manusia, karena gimana ya, kita cerita ke sahabat gitu ya, pernah pengalaman juga ya, lebih baik hati-hati kalau cerita sama sahabat, karena kita nggak tahu sahabat kita tuh mulutnya lemes atau gimana nih. Oke. Karena dari pengalaman ya, kita misalnya kayak aku cerita ke dia gitu kan, terus entah kenapa kayak udah selesai, udah lulus SMA, adalah yang satu orang tuh sama lah sekolahnya gitu kan, dia cerita, lu diomongin tau Lin sebenarnya waktu zaman SMA itu, dari apa curhat lo, chit chat lo sama dia gitu. Terus di situ oh iya, terus itu kayak oh gitu, udah nih kayak udah tahu. Jadi di situ aku belajar, oke, berarti aku nggak boleh cerita lagi sama orang yang sembarang lagi. Jadi aku hanya cerita yang bener-bener yang aku percaya dan aku benar aku kenal. Jadi kayak istilahnya berteman boleh, cerita boleh. Tapi lihat dulu orangnya ya. Iya, tapi lebih selektif lagi gitu. Karena kita nggak tahu itu temen atau temen tuh, sahabat atau sahabat. Karena sahabat itu mungkin di depan baik gitu kan ya, kayak kita dilayanin kayak like princess gitu kan. Tapi di belakang tuh nggak tahu, bisa aja kayak nenek sihir kan. Iya benar-benar. Padahal kita lagi jatuh, kemudian diomongin lagi, makin jatuh lagi gitu ya. Iya, betul. Oke, ya. Terus mau nanya nih ke Amang Pendeta nih. Amang, kira-kira menurut dari sudut pandang Amang sendiri, kenapa sih para pemuda ini atau naposo kita ini identik dengan keresahan seperti itu, Amang? Ya, terima kasih. Memang boleh dikatakan masa muda adalah sebenarnya masa yang indah. Tapi masa muda indah karena bisa mengontrol emosi. Kadang-kadang kita tidak bisa mengontrol emosi. Sehingga karena emosi kita, maka bisa kita cepat-cepat stres. Bisa kita cepat-cepat putusin pacar. Bisa kita cepat-cepat ya orang lain yang kita anggap ya bisa aturannya memberikan masukan nama kita curiga. Ya kan? Apakah dia bisa apa enggak memberikan masukan tersebut. Nah, oleh karena itu saya kira saya juga pada masa muda pernah mengalami hal-hal yang sedemikian. Karena di zaman saya juga di SMA sudah pacaran orang. Ya. Tapi ketika kita tidak bisa mengontrol diri kita dalam emosi, kadang-kadang ya kita bisa akhirnya terseret, dibawa oleh emosi kita itu untuk bertindak yang tidak benar. Menyakiti hati seorang perempuan dan juga tidak peduli sama orang. Nah, kalau emosi kita tidak bisa kita kontrol. Oleh karena itu, ya saya kira salah satu jalan untuk mengatasi ya masalah keresahan di masa muda kita itu, ya kita harus benar-benar ya bisa mengontrol emosi kita di samping kita berdoa kepada Tuhan. Ya. Nah, perlu juga saya kira pendampingan dari seseorang yang bisa kita anggap menjadi tempat curahan hati kita. Siapa? Dan jangan salah, bisa banyak teman menjadi kita anggap bisa curahan hati kita. Tahu-taunya bukan, justru ember mulutnya. Betul. Ya kan? Nah, oleh karena itu saya kira disinilah peranan daripada tokoh-tokoh agama. Saya dari sejak mulai pendeta tidak pernah ada pergumulan daripada seorang pemuda soal keresahan yang terjadi dalam hidupnya disampaikan sama saya. Karena mungkin dipandang pendeta itu tidak mungkin bisa untuk memberikan masukan. Ya kan? Nah, juga keluarga-keluarga yang sampai kepada perceraian pun tidak pernah membawa permasalahan apa sih yang terjadi di tengah-tengah rumah tangganya. Nah, saya kira juga ini perlu, karena pendeta itu juga sudah belajar counseling.
bagaimana untuk bisa memberikan jawaban, masukan dalam keresahan-keresahan yang terjadi tersebut. Nah, di samping kita bisa mencari pendeta sebagai ataupun tokoh-tokoh gereja ya yang bisa mendampingi kita, orang tua kita juga perlu. Keterbukaan kepada orang tua itu sangat perlu juga. Saya dengan anak-anak saya terbuka, dan ini bukan saya tutup-tutupi ya, saya terbuka dengan anak-anak saya. Saya tanya, siapa pacarmu sekarang? Bagaimana hubunganmu? Nah, ketika saya ya berusia 51 tahun, anak saya udah menikah yang pertama, yaitu perempuan. Nah, dia bilang, ada pacarku Pak, katanya. Ya, ada pacarmu. Sekarang ada lagi yang lain datang. Seorang cewek harus bisa selektif, saya bilang. Dan kalaupun selektif, tapi jangan menyakiti hati orang lain. Karena itu akan menentukan masa depan. Oleh karena itu, kalaupun selektif, temanan dulu, lihat bagaimana prosesnya, bagaimana kejiwaan daripada temanmu itu bagaimana. Nah, oleh karena itu kalau kita terbuka dengan orang tua mengatakan pergumulan dan mengatakan sedang apa yang kita alami, kehadapi, ya saya kira orang tua juga harus bisa memberi masukan pendampingan kepada putra dan putrinya. Dan di dalam keresahan yang terjadi, bila seorang anak tidak terbuka dengan orang tuanya tidak tahu apa yang sedang dialami anaknya. Sama seperti perasaan seorang sakit di mana, bayi yang sakit, nggak mungkin kita tanya di mana sakit. Ya seperti itulah kalau ya orang muda merasakan keresahan di dalam hidupnya tidak terbuka dengan orang tuanya, ya pasti dia dong akan akhirnya stres sendiri, dibawa diam dan tidak ada dikeluarkan unek-uneknya sama siapapun, akhirnya dia akan stres sendiri. Saya kira begitu. Berarti dimulai dari rumah dulu Amang ya. Yeah. Kalau dalam keadaan di rumah keadaannya udah baik, itu juga membantu dari anak-anaknya sendiri Amang ya. Iya. Oke. Ada juga kasus seperti ini Amang. Ada anak muda yang impiannya harus kandas karena faktor orang tua. Contohnya seperti dia sebetulnya ingin menjadi musisi misalkan, tapi orang tuanya tidak menyetujui, akhirnya dia stres sendiri karena harus menjalani pekerjaan atau impian pekerjaan yang tidak sesuai dengan yang dia mau. Terus juga ada juga contohnya kayak anak muda yang dia udah suka banget nih sama seseorang gitu, tapi ternyata karena beda suku, ya kan mungkin orang tuanya kau harus sama Batak lah, padahal mungkin sama-sama Kristen sebenarnya, tapi ya harus kandas karena faktor orang tua. Nah kalau seperti itu gimana Mang? Oke. Ya mengenai soal menentukan mau apa kita ke depan, mau musisi, mau bekerja di instansi pegawai negeri, mau bekerja wirausaha. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita menyadarkan orang tua, karena supaya orang tua tidak memaksakan keinginannya terhadap anak. Apalagi pada saat sekarang ini. Nah, kita harus bisa menjelaskan kepada orang tua, andaikan kita kerja di perusahaan yang seterusnya kita harus tetap menjadi pekerja yang harus waktunya ditentukan oleh perusahaan dan tidak akan bisa berkesinambungan. Ya. Nah, mungkin juga orang tua akan sadar akan hal itu dan bisa untuk ya menentukan pilihan anaknya itu boleh dan tidak akan melarang. Karena orang tua selalu menginginkan anakku harus seperti inilah. Sama seperti saya dulu ketika anak saya SMA adalah generasi saya sebagai pendeta. Tapi kan tidak bisa saya paksakan harus menjadi pendeta anak saya. Biarlah mereka berkembang sendiri. Dan memang kita hanya memberikan arahan sebagai orang tua untuk menjadi pilihan bagi anak-anak yang dititipkan Tuhan bagi kita. Contoh, kalau andaikan anak kita meminta untuk anaknya nantinya yang bisa dengan jurusan IT, tapi kita jangan paksakan harus ke dokter dong. Ya biarlah anak itu menentukan pilihannya
Tapi kita harus dorong pilihan itu bagaimana ke depan. Apakah bisa dia memberi jaminan akan dirinya nantinya ke depan untuk hidupnya ke depan atau tidak. Kan gitu. Karena kadang-kadang ya usia-usia SMA juga masih labil. Ke situ orang menentukan jurusannya, ke situ dia. Ya kan? Bukan karena didasari ada minat dan bakat. Nah, ini perlu digali minat dan bakatnya. Supaya jangan salah menentukan karena ikut-ikutan. Ya kan? Nah, kalau andaikan dipaksakan oleh orang tua, keinginan orang tua, kalau anaknya jadi stres bagaimana? Siapa yang akan merasakan hal itu? Kan orang tua juga akan merasakan hal itu, ya kan? Dan dia akan tersita waktunya untuk memberikan kepada anaknya nanti motivasi lagi. Nah, sekarang tinggal saya kira perlu kepada usia-usia muda seperti anak-anak muda untuk menentukan masa depannya. Lihatlah, dan kalaupun yang kita tentukan itu ya tidak masuk di akal orang tua, tapi kita harus percayakan bahwa orang tua nanti bisa akan menerima. Saya tadi malam tertarik dengan menonton film legendaris pemain sepak bola, Pele. Pele menentukan pilihannya supaya menjadi pemain sepak bola. Ibunya mendukung, bapaknya mendukung. Nah, mungkin di awalnya bapaknya tidak mendukung sebenarnya. Supaya anak ini mengerjakan pekerjaan menjadi sama seperti bapaknya kerja di rumah sakit gitu. Nah, tapi karena ibunya mendorong Pele, akhirnya dengan dia berlatih keras, bisa. Artinya pemuda itu harus ada percaya diri untuk menentukan masa depannya. Percaya diri itu perlu ditopang, harus bisa mengontrol emosinya. Jangan karena dibilang orang tua begini-begini terus langsung marah. Langsung di-cut orang tua yang jelek, berpikir negatif. Jangan begitu. Ya kan? Beri masukan kepada orang tua supaya orang tua sadar akan hal yang ditentukan oleh anaknya adalah baik untuk dirinya. Ya kan? Mau jadi artis silakan aja. Yang penting artis yang tetap berpegang teguh di dalam imannya. Nah, mau menentukan pilihan hidupnya. Kalau memang ya dia mau tentukan pilihan hidupnya dari suku lain, silakan. Tapi sebagai orang yang percaya kita kepada Yesus, ya kita juga harus tetap seimanlah dengan kita, itu lebih baik. Ya. Dan kalaupun tidak seiman, harus bisa kita arahkan menjadi satu iman dengan kita. Dan ini pun perlu disadarkan, apakah kalau orang Batak sudah lebih baik dari yang suku lain? Nah, ini orang tua perlu disadarkan. Tapi ya ada baiknya, karena orang tua sudah melihat sukunya itu lebih baik dari suku yang lain, dengan pengalaman dari mamanya, bagaimana mamanya bertanggung jawab di dalam rumah tangga tersebut. Dia lihat suku yang lain tidak bertanggung jawab di dalam rumah tangganya terhadap anak-anaknya. Nah, itu mungkin membuat orang tua ragu dengan suku yang lain. Tapi kalau disadarkan, itu mungkin ada ya terjadi. Tapi tidak semua suku yang lain itu tidak baik. Tapi bisa saja baik. Gitu maksudnya. Berarti kalau saya boleh ambil kesimpulan bahwa sebenarnya kadang belum tentu orang tuanya melarang, tapi mungkin dari kitanya yang kurang effort untuk meyakinkan orang tua tentang pilihan kita seperti itu, Mang ya? Iya. Oke. Anak muda juga perlu memberikan penjelasan yang baik terhadap orang tua. Jangan marah duluan, jangan emosi duluan, tapi beri penjelasan masukan yang baik kepada orang tuanya. Oke, baik Amang. Nah, sekarang kita akan masuk ke sesi curhat nih yang berisi pertanyaan dari Sobat Poda yang dikumpulkan dari tim acara Poda melalui Instagram. Kita akan tampilkan pertanyaannya. Oke, ada pertanyaan pertama. Gimana caranya pulih dari toksik masa lalu? Gimana caranya supaya orang bisa percaya bahwa kita udah meninggalkan toksik tersebut? Mungkin Erika bisa menjawab kali ya. Kira-kira gimana nih? Aduh, Berat nih topiknya nih. Berat Ya. ya? Ini pertanyaan dari netizen. Nah, iya. sebenarnya ini sih yang aku dapat juga sih dari masa-masa krisis itu sih.
Dulu ya aku bilang, dulu kan aku self love banget ya, sampai akhirnya menganggap orang-orang yang nggak baik buat aku itu adalah toksik gitu. Tapi akhirnya setelah dibukakan, yang beberapa orang tuh bilang ya kita kan Kristen, kita punya kasih dari Tuhan itu loh gitu. Jadi kita nggak bisa tuh melakukan hal yang dianggap duniawi, orang-orang kita anggap nggak baik, artinya kita perlakukan tidak baik juga gitu kan. Terus disadarkan juga sebenarnya kita perlu introspeksi diri. Toksik itu kan artinya racun ya. Racun benar gak sih? Iya, Benar-benar. iya betul. Maaf ya bahasa Inggris saya bagus. Jadi harus sadar juga sebenarnya yang toksik itu bukan maksudnya sebenarnya yang toksik itu siapa ya, tapi lebih kayak kenapa sih lawan teman kita itu bisa begitu ke kita? Kitanya perlu introspeksi juga gitu. Tapi kalau emang ternyata memang lawan teman kita itu yang kurang baik, kitanya padahal sudah baik, oh ya sudah gitu. Buat aku sih balik lagi didoakan sih kayak gitu. Jadi supaya orang-orang bisa percaya bahwa kita, aku bingung sih sama pertanyaan kenapa kita harus merasa bahwa kita itu udah meninggalkan toksik tersebut gitu. Maksudnya poinnya tuh mau poinnya ke arah mana gitu, gimana caranya pulih dari toksik masa lalu, terus gimana caranya supaya orang-orang bisa percaya bahwa kita udah meninggalkan toksik tersebut. Nggak tahu ya, apa mungkin omongan orang mungkin iya itu atau mungkin dia merasa bahwa memang nggak tahu ya apa, dia merasa bahwa dirinya itu adalah jadi toksik orang lain, terus orang tuh udah percaya belum sih sama gue kalau gue tuh udah berubah loh, misalnya gitu. Atau itu mungkin poin pertanyaannya, aku juga gak ngerti. Tapi kalau buat aku sih kalau mau mengembalikan kepercayaan orang lain ya introspeksi diri aja sih. Yang penting gitu. dibawa ke dalam doa gitu ya. Dibawa aja sih ke dalam doa, nggak usah. Sekarang sih kita hidup ya emang sih banyak yang bilang hidup nggak usah pusing-pusing banget, nggak usah mikirin kata-kata orang gitu. Ya tapi kita perlu untuk, bukan berarti mikirin artinya itu jadi down ya, tapi dipikirin untuk jadi introspeksi, untuk jadi lebih baik aja. Kayak gitu sih. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Kenapa ya di lingkungan kita selalu salah padahal sudah melakukan yang terbaik? Waduh. Mungkin Evelyn bisa jawab. Waduh, berat nih ya. Kenapa ya di lingkungan kita selalu salah? Mungkin ini kali ya, dia ngeliat karakter kita tuh mungkin kayak, ih gue nggak suka deh sama lu gitu. Mungkin kayak dia udah langsung menilai gitu, udah kayak ngasih label gitu, lu tuh gak baik, lu tuh buruk gitu. Mungkin awal mulanya mungkin kayak lingkungan tuh udah langsung nge-label kita tuh udah jelek duluan. Mungkin menurut aku kayak gitu ya sih ya Bang. Jadi kalau mau melakukan kayak gimana pun, misalnya nih ya contoh, walaupun contoh nih ya kayak misalnya nih kita punya teman gitu ya, udah curhat, kita udah kenal, udah percaya lah gitu kan, kita udah ngasih yang terbaik, tapi tahu-taunya dia ngomongin kita dari belakang gitu kan, atau misalnya menjelekin sahabatnya sendiri, atau kayak ngasih tahu keburukan temannya sendiri gitu. Mungkin ini kali ya, dia udah langsung nge-label kali ya, kayak belum sepenuhnya kenal, belum sepenuhnya tahu banget dia kayak temennya sendiri kayak gimana. Mungkin dia udah langsung nge-label kalau lo tuh buruk gitu, lo tuh kayak apa ya, lo tuh gak pantas gitu. Jadi kayak mungkin lingkungan itu sama alam semesta mungkin udah langsung nge-label gitu kalau lu tuh buruk gitu di deket dia gitu. Walaupun gimana pun kayak kita udah ngasih dia, udah nolongin dia dalam bentuk apapun gitu sih Bang. Oke. Tapi bisa juga sebenarnya yang nanya ini insecure-nya mungkin berlebihan kali ya. Sebetulnya mungkin nggak begitu banget, tapi karena dia terlalu berlebihan mikirnya bisa jadi dia kayak merasa selalu salah gitu kan. Jadi sebenarnya mungkin introspeksi juga kali ya. Iya benar Bang. Yang ketiga, diomongin dari belakang hal-hal buruk masa SMA, tips. Udah ada tipsnya sendiri nih, nanya sendiri jawab sendiri nih. Tips pray and kembangin skill. Oke. Ya udah dia udah nanya ada jawabnya sendiri. Ini yang jawab Mary atau gimana sih? Oke, pertanyaan keempat. Saya merasa hati saya untuk beribadah kurang, padahal saya setiap hari Minggu sering ke gereja. Nah mungkin Amang bisa menjawab nih Amang. Iya, mungkin datang dia setiap hari Minggu ke gereja, tapi tujuan belum tentu untuk mau menyerahkan hidup kepada Tuhan dengan sepenuhnya. Ada itu karena malu dikatakan orang tidak orang Kristen, lalu dia datang ke gereja.
atau di sana ada teman-teman pemuda yang sudah siap untuk ya berteman dengan kita ya, atau teman-teman kita untuk ketemu. Nah, itu motivasi yang berbeda-beda ya. Tapi sebenarnya motivasi kita datang ke gereja itu ngapain? Dan itu harus jelas, kita mau bersekutu dengan Tuhan dan sepenuhnya mau menyerahkan diri kita kepada Tuhan, supaya kita dalam menghadapi segala pergumulan di tengah-tengah dunia ini, kita dikuatkan Tuhan. Dan juga dalam mengerjakan pekerjaan kita pun kita dikuatkan Tuhan. Nah, kadang-kadang kita tidak bisa memusatkan hati dan pikiran kita berkonsentrasi untuk bersekutu dengan Tuhan. Itu sebenarnya yang kita lihat masalah. Jadi datang ke gereja tidak ada yang dibawa, dan pulang dari gereja juga tidak tentu ada yang memotivasi dirinya dalam hidupnya. Nah, itulah sebenarnya sia-sia pekerjaan tersebut datang ke gereja, ya kan? Harusnya ada makna tersendiri untuk dia. Nah, atau juga mungkin ketika datang ke gereja mendengarkan khotbah lalu dikatakan monoton. Nah, sebenarnya ya karena kita gereja KBP bukan monoton, karena itu sudah diaturkan menurut nama-nama minggu, ya kan? Tapi kita harus bisa menarik kepada diri kita dalam keinginan kita untuk datang ke gereja itu untuk apa? Ya? Untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk bersekutu dengan Tuhan, bukan untuk hanya sekedar supaya kita bertemu dengan teman ataupun ada hal-hal lain yang duniawi sifatnya. Tidak itu sebenarnya. Oke, baik Amang. Kemudian ke pertanyaan selanjutnya. Terkadang kita tahu hal yang kita lakukan itu salah, tapi kenapa masih terus dilakukan? Mungkin Erika lagi mau menjawab. Terikat kali ya. Terikat. Iya. Bisa jadi ini kali Bang, kecanduan kali ya. Iya. Kecanduan. Kayak misalnya kayaknya enak nih, terus pengen deh lakuin lagi kayak gitu sih. Kayak istilahnya pengen nyoba narkoba, terus kayaknya pas pertama tuh enak gitu kan, terus cobain lagi gitu. Kayaknya kecanduan istilahnya gitulah. Oke. Mungkin gini ya, mungkin ada sedikit kayak gambaran seperti ini. Kayak kita lagi naik mobil nih, ya kan? Naik mobil. Tapi kalau kita sering ngeliat spion terus, jadinya nabrak kan. Iya benar. Harusnya kita kalau kita naik mobil ya udah lurus aja terus ke depan gitu. Kalau lihat spion terus ya nabrak ya jatuh lagi gitu kan. Harusnya mungkin yang dilakukan orang seperti itu kali ya. Benar Bang. Ya, ada sedikit yang mau saya tambahkan. Iya, Mang. Ada legenda, ya. Fabel sebenarnya, Fabel bukan legenda. Fabel cacing dengan siput. Si cacing kan di lumpur, yang jorok-jorok tempatnya. Nah, si siput pernah berkata kepada si cacing, cacing, ngapain aja kamu di situ? Itu kan jorok tempatmu. Sesekali keluar kau dari sarangmu itu. Apa kata si cacing? Begitupun tempatku ini sudah nikmat bagi saya, katanya. Katanya seperti itu. Jadi berarti orang selalu melakukan dosa itu karena sudah nikmat dalam hidupnya. Dia rasakan. Dan tidak bisa lagi dia menggeser dari hal tersebut. Kotoran-kotoran yang menempel pun kepada tubuh si cacing itu tidak dipedulikannya karena sudah hidupnya merasa ya enak di sana. Jadi melakukan dosa itu kalau sudah dirasain enak pasti, dan tidak akan mau keluar dari sana. Dan tidak akan jijik melihat dosa itu. Sama seperti si cacing tadi dengan kotoran tadi. Ya, mungkin itu yang saya bisa tambahkan. Oke, baik Amang. Kemudian pertanyaan terakhir nih. Gimana sih menegur seseorang yang sudah lewat batas dalam bercandaannya? Bersembunyi di balik kalimat gitu aja baperan. Ada nggak sih solusinya selain mendoakan orang tersebut? Nah, mungkin siapa yang mau jawab nih kira-kira? Evelyn atau Erika? Berat ya pertanyaannya. Berat semua, Evelyn. Tapi emang semenjak ada kata baperan itu orang jadi jadi susah untuk minta maaf nggak sih? Bener nggak sih? Wah, bener banget kan? Bang. Karena level baperan orang tuh kan beda-beda. Lu gitu aja baperan padahal dia nggak tahu level baperan dia segitu di kita tuh udah nyakitkan gitu kan. Iya, kadang juga orang tuh kayak bilang gitu aja baperan, lah lu cemen banget sih. Kadang kayak orang ngomong kayak gitu tuh gak ngeliat kayak mental orang tuh beda-beda kan ya Bang ya. Ada yang mungkin kayak lu gendut banget sih lu Lin gitu. Kadang kayak
apa yang kita omongin gitu, apa yang kita keluar tuh kadang bisa nyakitin loh ke orang gitu. Kadang tanpa kita sadari gitu ya, keluar kata yang benar-benar kayak mungkin menurut dia tuh udah toxic banget tuh kata-katanya. Jadi kita setiap ada kata-kata yang keluar tuh kita nggak ngeliat mental nih orang tuh gimana nih, siap gak nerima gitu. Kadang kan ada juga kan yang nggak terima gitu, bisa mungkin dia kayak terima, oh iya thank you gitu, tapi di belakang dia bisa sedih lah, bisa depresi lah. Ada juga yang mungkin bisa langsung ke psikiater mungkin, kan kita nggak tahu. Jadi karena setiap orang beda-beda sebenarnya kan, level emosinya pun berbeda sebenarnya. Bener, kan? Tapi selalu ada aja gitu kan kayak langsung di akhirnya, ya elah gitu doang, gue bercanda kali gitu. Bukan masalah bercanda, tapi masalahnya mental orang tuh beda gitu. Mungkin ada yang terima siap kayak slow gitu kan ya, kayak oh ya udah kayak anggap angin aja gitu. Tapi ada orang yang nggak bisa karena mental orang tuh beda-beda, bisa jadi kayak mungkin dia punya penyakit gitu. Wah itu bahaya banget sih bang. Setuju. Oke. Yang terakhir nih, kira-kira pesan apa sih yang ingin disampaikan oleh Evelyn, oleh Erika, dan juga Amang Pendeta kepada penonton podcast kita? Mungkin dari Evelyn gitu. Apa nih pesan-pesannya? Ya mungkin pertama jangan mau terpengaruh sama teman gitu. Kalau cerita ya seininya aja lah, gimana ya, nggak usah terlalu dalam gitu loh maksudnya. Terus kedua, kalau misalnya kayak pergaulan yang menurut kalian itu udah toksik banget, jangan masuk dalam lagi, karena itu bisa jadi kayak kesehatan mental orang tuh bisa langsung down banget gitu. Terus yang ketiga, tolong kalau misalnya mau keluarin kata-kata atau misalnya nih kayak mau bikin dia down banget, jangan pernah keluarin kata-kata yang toksik ataupun kayak kata-kata yang gak enak, karena kita nggak tahu mental seseorang tuh bisa atau enggak, dia baik atau enggak mentalnya, dia punya penyakit gak sih gitu. Kalau dia punya penyakit jangan, karena itu bahaya banget buat dalam dirinya gitu, karena kita nggak tahu ke depannya dia gimana. Bisa jadi pas kita udah selesai ngomong itu tau-taunya gantung diri, kan bahaya kan. Jadi itu aja sih, kayak lebih berhati-hati dalam pergaulan. Terus kata-kata kalau bisa ngomong sama temen tuh, curhat atau chit chat gitu sama temen, kayak udah sadar aja, nggak usah terlalu dalam gitu. Oke, Erika? Kalau aku sih mungkin lebih kayak HPDT sih. Pertama PDT untuk masa muda tuh masa kritis bener, menghadapi dunia itu cukup berat sih. Mungkin gitu. bisa jelasin dulu HPDT itu apa gitu, bagi teman-teman yang belum tahu gitu ya. Hubungan pribadi dengan Tuhan. Jadi dari saat teduh, dari jam doa, dari persekutuan mau di gereja ataupun mungkin kita punya persekutuan pelayanan di gereja juga, atau mungkin di tempat lain, di kantor, kuliah, kayak gitu sih. Jadi kalau menurut aku itu penting sih, asupan rohani itu gitu. Benar kata Amang, mengontrol emosi itu memang penting sekali gitu. Tapi untuk bisa kontrol emosi awalnya tuh harus punya hubungan yang baik dulu sama Tuhan gitu, sehingga kita punya hubungan yang baik dengan sesama kayak gitu. Nah karena di masa muda itu kritis ya, dan aku udah melihat beberapa teman-teman yang menghadapi hal yang sama gitu, tapi triggernya macam-macam gitu. Kayak aku misalnya masalah dari percintaan, atau mungkin ada yang masalah pertemanan bahkan yang sampai benar-benar parah gitu keadaannya, atau mungkin masalah keluarga. Nah, gimana nih kita bisa siap ngadepin titik itu nantinya kayak gitu. Nggak bisa cuma let it flow aja gitu, tapi kita punya iman yang kuat. Jangan sampai ketika kita ngadepin titik itu, apalagi kan pemuda tuh banyak banget kan yang bunuh diri. Benar, karena udah sampai di titik-titik itu gitu. Jadi ya itu, iman yang kuat itu ya lewat HPDT kita sama Tuhan gitu. Terus ketika HPDT baik, yaitu hubungan dengan sesama juga perlu diperbaiki gitu. Kalau memang ketika kita punya banyak masalah dengan orang yang banyak, artinya berarti kita yang salah nih. Apa yang salah sama diri kita? Kita koreksi diri gitu. Jangan menganggap orang lain itu yang toksik. Jangan kitanya yang salah gitu kan. Jadi kita koreksi diri, dan untuk menyatakan diri nggak perlu
game apa nggak perlu nunjukin banget gitu. Semua kan perlu proses dan perlu waktu ya. Progres itu paling enak sih sebenarnya, nikmatin masa-masa bertumbuh itu nggak emang waktu dalam sebulan 2 bulan gitu. Ketika lo udah bertobat, kita lo sadar emang apa yang harus diperbaiki itu butuh waktu mungkin 2 sampai 3 tahun ke depan, dan itu emang waktu yang menurut aku udah cukup akan matang sih gitu. Jadi jangan berharap sebulan ke depan gue akan baik nih nanti sama si A gitu, nggak bisa gitu, semua pakai proses gitu. Itu sih paling kalau aku, jadi kuncinya sih itu sih, hubungan pribadi dengan Tuhan. Oke, kemudian yang terakhir dari Amang Pendeta, ada pesan-pesan apa? Iya, kita harus senantiasa memelihara hubungan yang baik bagi sesama dan juga terutama bagi keluarga, orang tua dan teman, dan terutama Tuhan. Pada firman Tuhan di sini saya bacakan, dikatakan, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhanmu." Ya. Hai bapak-bapak, jangan sakiti hati anakmu. Artinya di sini orang tua juga harus memiliki hubungan yang baik dengan anak-anaknya. Anak-anak juga harus memiliki hubungan yang baik dengan orang tuanya. Dan anak-anak juga harus memiliki hubungan baik sesamanya. Dan untuk memelihara hubungan yang baik tadi, kontrollah emosimu. Dan dengan mengontrol emosi, ya kita tidak hanya bisa dengan hidup kita, dengan ego kita sendiri. Tapi kita harus juga hidup di dunia ini berteman. Tidak mungkin kita hidup sendirian di dunia ini. Terutama bila kita melakukan ibadah kita kepada Tuhan, pasti Tuhan akan menguatkan kita dalam menghadapi segala hal dalam kehidupan kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Baik Amang, ya nggak terasa obrolan kita udah sampai 1 jam nih. Dan dari diskusi ini kita bisa menarik beberapa kesimpulan. Yang pertama, mengontrol emosi ketika ada masalah. Kemudian kalau ada masalah, dibawa dalam doa. Benar. Seperti yang kita bilang, HPDT dengan Tuhan gitu kan. Lalu ketika ada masalah, coba introspeksi lagi. Lalu ketika sudah introspeksi, mencoba untuk bangkit kembali. Terus kemudian jangan pernah membandingkan diri kita dengan orang lain, karena proses setiap manusia itu berbeda. Benar. Ya kan? Sobat Poda, apapun yang terjadi di dalam hidup kita, yang penting jangan pernah menyerah. Kita boleh kehilangan segalanya, tetapi kita tidak boleh kehilangan semangat. Seperti yang tertulis pada firman Tuhan pada Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, kita udah sampai di penghujung acara nih. Jangan lupa saksikan episode Poda selanjutnya yang tentunya dengan tema-tema yang lebih menarik lagi. Dan jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe channel HKBP Jatinegara. Saya Badia, undur diri, sampai jumpa.